Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penilai uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rika Wahyuni, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 254041045. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri Kokap kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Anak-anak, Siap. mana siapmu? Ini siapku. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Marilah kita mulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa. Doa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Ya, anak-anak, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan membaca surat yang menjadi target hafalan kita. Sikap mengaji. Tangan dilipat, Punggung ditegakkan, pandangan ke depan. Alhamdulillah takasur. Sodaqallahul azim. Ya, terima kasih semua. Semoga dengan bacaan surat tadi bisa mengantarkan pembelajaran kita pada hari ini menjadi pembelajaran yang mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Hari ini semuanya sehat? Ada yang tidak masuk? Di mana semangatmu? ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyum. Ya anak-anak, hari ini Bu Guru akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu yang lalu. Di minggu yang lalu anak-anak sudah Bu Guru berikan asesmen diagnosis untuk mengetes pemahaman anak-anak tentang usia balik. Nah, hari ini akan kita lanjutkan. Kemarin sudah Bu Guru jelaskan apa itu balik ya. Ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, nanti kita akan mengidentifikasi tanda-tanda balik pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian kewajiban apa saja yang harus kita lakukan setelah kita balik. Oke? Tidak ya kira-kira pembelajaran menyambut usia balik ini penting ya. Maka anak-anak dengarkan dengan baik, pahami. Tepuk anak hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Oke. Ya, siapa yang sudah merasa bahwa anak-anak itu sudah besar, sudah memiliki tanggung jawab? Kemarin yang sudah bercerita Mas Abiyo. Apa tandanya ya Mas Abiyo kemarin? Nah, kemarin sudah kita bahas ya tentang Mas Abiyo sudah merasakan yang namanya mimpi basah. Nah, itu adalah tanda secara fikih ya. Sekarang Bu Guru akan sampaikan juga tanda-tanda lainnya ya. Nanti secara biologis apa yang berubah dalam diri kita. Ya, selanjutnya Bu Guru akan putarkan sebuah cerita. Menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti Gary juga akan menstruasi. Bukan, Gary sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi,
tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma. Nah, nanti Gary akan tumbuh jangkung, suara semakin berat, dada membidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, pinggul juga akan melebar dan Dari siapa tadi? Rena dan siapa? Yanto. Ya, tadi apa yang terjadi? Apa coba tadi? Tumbuh jabun. Terus apa lagi? Jerawat. Ya. Apa saja yang berbeda? Coba dari diri anak-anak yang sudah seperti contoh tadi. Adakah yang sudah berbeda? Jerawat, ada yang sudah jerawatan belum? Pernah? Oke. Oh, suaranya akan lebih berat. Kemudian akan tumbuh apa tadi? Mohon maaf ya. Tumbuh bulu-bulu pada bagian-bagian tubuh. Oke. Sekarang Bu Guru ada gambar ya di sini. Ada tanda-tanda balik. Ini ada dua. Tanda balik bagi anak perempuan, tanda balik bagi anak laki. Dan ada gambar yang nanti anak-anak Bu Guru minta untuk meletakkan gambar-gambar ini pada tanda-tanda tersebut. Mau? Ya, boleh pilih gambar yang akan kalian pasang di mana letaknya sesuai tanda-tanda balik pada anak laki-laki dan anak perempuan. Semangat, Bu! Luar biasa. Siapa yang paling semangat kira-kira? Mas Ilham kayaknya tadi yang paling semangat. Yuk, Mas Ilham boleh pilih. Nanti Mas Ilham boleh tunjuk temannya ya. Boleh, lewat belakang sana Mas Ilham. Ya, Mas Ilham mau pilih gambar yang mana? Silakan di sini. Oke, yuk. Mas Ilham tunjuk teman kamu, Mas Ilham. Biu. Terima kasih Mas Ilham. Mbak Ayu, dari belakang Mbak Ayu. Kayaknya sudah ada yang belum. Ya, coba kita lihat nanti. Coba kita perhatikan. Untuk ciri tanda balik pada anak perempuan ini adakah yang janggal di sini? Ada. Apa? 15-nya 2. Kemarin Bu Guru sudah jelaskan. Kalau anak-anak itu tidak mengalami tanda-tanda itu sampai batas usia berapa dikatakan dewasa? Berapa? 15 tahun. Itu pada anak laki-laki atau anak perempuan saja? Laki-laki dan perempuan. Berarti ini salah satu harus ada pada tanda anak laki-laki. Betul? Betul. Sekarang gimana? Sudah cocok? Sudah cocok? Udah akan perlihatkan. Nah, ada gambar. Gambar apa itu? Gambar orang sholat. Gambar ini apa ya hubungannya dengan usia bayi? Wajib sholat. Sholat itu menjadi hukumnya apa? Wajib ketika kita sudah balik. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa alasannya jadi wajib? Wajib melaksanakan. Dosanya sudah ditanggung sendiri, usianya sudah bagaimana, Mas? Ya betul. Jika sudah balik, artinya kita sudah dewasa. Ya, tanggung jawab kita pada diri kita sendiri. Allah sudah akan mencatat amal baik dan buruk kita. Sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tua. Betul tidak? Kalau kemarin-kemarin belum balik masih diingatkan orang tua, ya kalau sudah balik harus bertanggung jawab untuk melakukan kewajibannya sendiri. Siap anak-anak? Siap bertanggung jawab? Mana siapmu? Sudah bagi kelompok ya kemarin untuk membuat ranting pohon kewajibannya. Yang seperti apa
kewajiban anak-anak setelah balik. Berdasarkan yang anak-anak dengar tadi, kemudian cari lagi apa ya kewajiban selain yang anak-anak dengarkan tadi. Tuliskan kewajiban-kewajiban tersebut pada kertas bentuknya daun. Ya, silakan nanti ditempelkan pada pohon kewajiban. Siap untuk kelompok 1? Siap. Kelompok 2 ini anak-anak yang suka bermain peran. Anak-anak nanti akan membuat skenario untuk bermain peran, menunjukkan anak yang senang, rajin beribadah, dan anak-anak yang malas beribadah. Silakan skenario-nya ditulis di sini ya. Oke, nih. Kemudian kelompok ketiga, ini tugasnya membuat poster. Poster ini isinya nanti ajakan untuk rajin beribadah untuk teman-teman kita yang sudah balik ataupun yang belum balik supaya terbiasa rajin mengerjakan ibadah. Posternya ditulis di sini ya. Ada tulisan ajakan, bisa ditambahi dengan hiasan-hiasan. Oke, siap? Ya, silakan anak-anak berkelompok. Tolong semua anak harus aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Siap? Nanti setelah tugasnya selesai akan Bu Guru minta untuk presentasi ke depan. Silakan dikerjakan, waktunya hanya 20 menit. Sudah didengarkan tadi, silakan dituliskan di daun-daun. Siapa? Ayah. Oke, siap jadi ayah. Ini buat apa? Biasa. Anak dalam diskusi kelompok akan Bu Guru nilai juga loh tentang keterampilan anak-anak dalam berdiskusi, kerjasamanya, keaktifannya dalam berdiskusi. Pakai pulpen ya Mas ya biar terlihat, atau bisa pakai pewarna yang lebih terlihat jelas. Sholat 5 menit. Ya, anak-anak, Bu Guru juga akan cek checklist ibadah anak-anak ya. Sudah diisi checklist ibadahnya. Ya, siapa yang sholatnya full 5 waktu? Oh, adalah Mbak Bunda belum dikumpulkan. Ada lagi yang belum dikumpulkan? Kelompok berapa yang sudah siap dulu? Boleh untuk maju presentasi dulu. Nanti Bu Guru mohon untuk kelompok yang lain ketika ada temannya yang presentasi juga diperhatikan. Silakan kelompok 1 kalau sudah siap boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kami dari kelompok. Dari kelompok Tuh ya, apa yang mau disampaikan? Kewajiban. Iya, ada apa saja kewajiban setelah balik? Teman-teman kelompok lain yuk perhatikan. Ada apa saja boleh disampaikan? Puasa, sholat 5 waktu. Ini hubungannya beribadah kepada Allah. Betul sekali. Apa lagi? Membaca Al-Quran. Oke, apa lagi Mbak? Menjaga lisan. Lisan itu apa? Katakan lah. Tidak boleh bagaimana? Yang saru-saru berkata kasar. Betul sekali. Kenapa ya sholat itu menjadi sesuatu yang sangat penting harus anak-anak lakukan setelah anak-anak itu masuk di usia balik? Kenapa? Kenapa sholat sangat penting? Kenapa sholat sangat penting? Karena dosanya sudah ditanggung sendiri dan kewajiban anak yang beragama Islam itu yang paling utama adalah sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Nanti akan dipertanyakan pertama kali di akhirat. 1, tepuk tangan. Oke, kewajibannya bisa Bu Guru taruh di sini ya. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menyelesaikan
game. Main apa tadi? Sudah mau menang. Bagaimana kalau anak-anak yang sholatnya itu yang rajin sholat tadi langsung ikut orang tua. Berarti anak itu memiliki kedisiplinan. Ya, hebat, disiplin. Yang lebih tenang hidupnya. Betul? Kelompok 3. Kita saksikan posternya. Ya, ini apa ini posternya? Ajakan untuk apa? Beribadah apa di sini? Sholat. Ya. Kenapa harus beribadah sholat? Wajib, apalagi yang sudah balik. Nanti posternya silakan dipajang ya, dimati supaya kelas lain juga bisa melihatnya. Untuk kelompok terakhir, kelompok 3. Ya, anak-anak siap. Masih semangat? Masih. Semangatmu. Sekarang Bu Guru akan berikan anak-anak soal untuk mengecek pemahaman anak-anak dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bu Guru sudah bagikan barcode ya. Sudah pernah kita bermain ini ya.